Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Anissa. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus 2 KKN. Di sini saya akan mewawancara 2 orang guru mengenai pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Informasi identitas saya seorang mahasiswa yang sedang melakukan KKN siklus 2. Nama saya Anisandra Alfiani dengan NIM 185100168. Prodi Pendidikan Matematika. Saya berkuliah di IKIP Siliwangi. Tempat kegiatan KKN ini berlangsung di Jalan Raya Pembangunan Desa Cihamplas, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tahap-tahap kegiatan ini dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 sampai 14 Agustus 2021 dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 2021 mengidentifikasi atau studi pendahuluan sasaran kegiatan. Tanggal 10 Agustus 2021 pelaksanaan wawancara, observasi, dan partisipasi kegiatan. Tanggal 11 sampai 12 Agustus 2021 penyusunan laporan hasil wawancara dan observasi. Tanggal 13 sampai 14 Agustus 2021 editing dan unggah video melalui media sosial. Terima kasih. Nama saya Laila Nursifa. Kebetulan saya ngajar di SMK Bina Putra, di Jalan Ciraden, Kecamatan Cihamplas. Dan kebetulan saya juga ngajar di tingkat bawah dasar di MI Negeri 2 Bandung Barat. Ya. Pak Rizal ini mengajar di MI Tembong Sari Cihamplas. Udah berapa lama, Pak? 2007. Dari 2007. Kalau pertama mungkin masih jauh ya untuk efektivitas karena kita terbiasa ketemu Pak, gitu. Ya. Terbiasa interaktif langsung sama anak, itu lebih efektifnya, ya. Gitu. Karena mungkin kondisi seperti ini, ya otomatis itu tantangan luar biasa buat kita gitu. Kurang efektif. Ya. So, karena apa nih Pak kurang efektifnya? Ya kendalanya kan tidak semua anak mempunyai handphone, terutama handphone, terus pulsa. Kadang-kadang kan suka mengeluh gitu orang tua. Kadang kan suka ada yang protes gitu kan. Variatif setiap ini karena kita melihat situasi dan kondisi psikologis anak. Kalau saya biasanya melihat kondisi anak dulu, gitu. Kalau di tingkat dasar saya gunakan banyak metode di sana. Dari video, anak sukanya menyaksikan, memahami, menjelaskan, kan gitu. Anak tidak kalau di tingkat bawah karena kebetulan di Cikalong daerah pergunungan, kadang sinyalnya berbeda, kan gitu. Dari kemampuan ekonominya juga berbeda, ada yang punya HP atau enggak, kuota atau enggak, kan gitu. Jadi kita ngambil buat video yang bisa mengakses, gitu. Dari segi kuota, yang tidak kita buat rangkuman buat mereka, setidaknya dari membaca aja udah cukup gitu ya. Atau bisa membuat modul. Jadi seminggu sekali kita ke sekolah ngasih modul ke anak, terus anak mengerjakan dikasih lagi ke kita, gitu. Ya. Kalau di tingkat SMK kebetulan tingkat SMK itu lebih luar biasa lagi karena pengaruhnya game online itu yang sangat sulit gitu ya. Kedekatan kita sama anak
ya setidaknya katakanlah ngolok gitu. Iya. Bagaimana anak setidaknya mengerjakan tugas dari kita aja atau memancing semangat mereka itu luar biasa. Kalau di tingkat SMK tuh malah lebih sulit ya, iya, SMK ya Bu ya. lebih sulit. Kalau di tingkat dasar itu kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ya orang tua yang iya, ngebantuin gitu ya. Kalau tingkat SMK orang tua bisa biasanya udah angkat tangan gitu. Ya kasih materi ya buat video itu video pendek, lalu ya disuruh disimak, kemudian ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya ya anak mengisi, lalu setelah itu baru dikirim, dijawabkan. Jadi biar lebih interaktif juga ya Pak ya, sama anak gitu ya. Iya, gitu. Modul paling utama kita harus buat kayak rangkuman lagi gitu ya. Materi setidaknya memang kita harus punya target, tapi setidaknya modul itu bisa sejalan lah gitu. Apa yang kita inginkan ada di modul itu gitu, dan sesuai kurikulum juga kan gitu. Baru kita mencari media-media yang menarik untuk anak gitu, mau itu berbentuk PowerPoint, video, apalagi mungkin kita masuk sekarang yang lagi viral TikTok. Iya betul. Ibu juga masuk ke situ. Ya, soalnya kan anak saya yang kecil, saya juga tahunya dari anak saya yang kecil kan gitu. Ya cukup itu rumit ya. Ya. Lebih ekstra lagi ya Pak ya. Iya, kadang kan si siswa itu orang tuanya misalkan lagi bekerja kan, misalkan ayah dan ibunya bekerja, otomatis kan anak menunggu orang tua, apalagi kalau tingkat bawah masih ke orang tua, tergantung orang tua. Kadang misalkan nunggu orang tua, misalkan bekerja, nunggu orang tua bekerja pulang baru bisa mengerjakan. Nah itu ngirimnya itu kan kadang ada yang malam sampai jam 10. Satu, kalau manfaat dari anak lebih mengenal IT, bukan hanya sebatas mungkin yang kalau di daerah-daerah yang dulunya nggak punya HP jadi paksain ya punya. Sekarang menjadi sebuah kebutuhan kan IT itu ya, teknologi sebuah kebutuhan. Mereka jadi melek dari mungkin kalau sekarang memperkenalkan Microsoft Word, Office ya, dari semua Office jadi dipergunakan Word, PDF, jadi mengenal aplikasi-aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang memang dulu kalau ngetik itu hanya sebatas SMS saja anak kan gitu. Sekarang mereka bikin proposal lewat HP aja ngetik bisa kan gitu, bikin PowerPoint kan gitu. Ada manfaatnya gitu. Ya ada pasti. Ada ya. Jadi lebih ini melek teknologi gitu ya Pak ya. Salah satunya itu ya. Ya dituntut lah untuk melek ya. Orang tua yang tadinya dikatakan gak punya handphone Android pasti gitu maksain gitu ya untuk beli. Kalau guru sakit setidaknya tidak bisa masuk kelas ya bisa jadi online karena mungkin lihat video dan guru siapkan gitu ya. Karena kita biasanya punya blog khusus kan gitu untuk jadi kelas gitu ya, kelas anak masuk. Nah nanti pun kalau udah tatap muka kita tidak ada alasan lagi guru gak bisa masuk gitu. Karena nanti kalau guru tidak bisa masuk kelas online. Kalau pembelajaran yang efektif yang memang cepat dipahami sama anak, kita mencari materi yang memang mudah dipahami, cepat dipahami anak gitu. Dari kita buat video dan setidaknya dari penjelasannya pun tidak terlalu baku gitu yang gampang gitu dipahaminya. Mungkin karena dilihat dari kemampuan anak menangkap penjelasan itu kan berbeda. Jadi bukan kita melihat yang pintar saja atau yang unggul saja gitu. Kita ambil yang memang pemahaman anak, wah belum nyampe target seperti ini loh dari kosakata kita kan gitu ya. Kadang anak kita memakai bahasa istilah anak masih belum ngerti apa itu, jelasin apa kan gitu. Jadi benar-benar yang simpel sekali gitu.
Ya metode tadi itu ya, misalkan Video yang video buat video. kecil ya, anak flashback, anak misalkan ke guru bikin ini video ini, si anak mempraktekkan video itu misalkan. Zoom, kalau misalkan yang susah untuk masuk Zoom, kita video call. Video call. Ya, sama berapa orang saja. Oh iya. Gitu. Ngobrol aja kan gitu. Gimana nih? Kadang saya minta kasih masukan, maunya seperti apa. Saya nggak baku sama anak. Iya. Jadi kita ngobrol ya, kayak misalkan ujian lisan nih. Kita besok ujian lisan, saya kasih materinya. Nggak banyak materinya, cuma ini aja. Ya Bu, siap. Meskipun anak cuma hanya mungkin sekarang strategi anak kayak presentasi ujian lisan, kalau video call tinggal gampang lah, materi di sini, apa di sini. Tapi kan kita tahu, anak kelihatan. Tapi segitu aja udah cukup bagi saya. Banyak sekali. Banyak ya. Makanya di awal saya kasih komitmen. Kayak misalkan saya siap mengikuti pembelajaran daring dengan ini. Saya kasih komitmen dulu sebelum masuk pembelajaran di awal gitu. Sehingga absen berapa persen. Jadi saya kadang menggunakan absen itu kalau tugas masuk. Tugas masuk, absen masuk. Kadang ngabsen aja, tugas nggak ada. Oh. Itu seringnya. Pagi-pagi yang penting absen aja dulu gitu. Tugas nggak masuk kan gitu. Kemana nih? Absen secara online ada, tapi tetap absen saya yang paling utama dari tugas masuk. Tugas. Ya. Jadi kalau tugas masuk otomatis absen ada. Jadi ada 2 double absen tuh. Secara online mungkin pagi-pagi ada. Ya. Nanti pun dipresentasikan secara absen tugas ada juga. Kadang ada yang 60-80% si anak yang hadir, berarti 20% kadang nggak hadir di hari misalkan itu. hari ya. Kadang jarang yang 100%. Jauh sekali. Karena kita sudah pandemik sudah hampir cukup lama. Ya. Mungkin lambat laun mungkin kita bisa gitu. Ya. Tapi tidak lebih efektif kalau untuk di daerah. Ya. Ya, beda dengan memang di tingkat ini unggulan perkotaan, mereka lebih antusias mau itu tatap muka atau daring pun masih bisa gitu. Kalau dibandingkan lebih baik tatap muka. Ya. Jauh ya Pak? Iya, kalau di kampung mah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Buat inspirasi buat Nisa juga luar biasa. Makasih ya Ibu ya. Sama-sama. Ya. Makasih Pak Rijal, makasih Sama-sama. banyak untuk Sama-sama. wawancara hari Ya, ini. siap. Banyak banget inspirasi yang bisa Ya, kita ambil. Makasih waktunya. Kembali kasih.